Damar yang jujur, tapi dunia tidak adil. Damar tidak pernah mencuri apapun dalam hidupnya. Namun pagi itu, di depan ratusan orang, ia ditunjuk sebagai pencuri. Dan tidak ada satupun yang membelanya. Pagi itu, proyek pembangunan Sentosa Tower sudah ramai sejak matahari belum tinggi. Suara mesin, debu semen, dan teriakan mandor bercampur jadi satu. Para pekerja bergegas karena target hari itu sangat berat. Di antara mereka ada Damar, pemuda 23 tahun dengan tubuh kurus dan wajah lelah. Setiap hari, ia datang paling awal dan pulang paling akhir. Bukan karena ambisi, tapi karena ibunya sakit dan biaya obat tidak murah. Damar bekerja jujur. Ia tidak pernah membantah, tidak pernah mengeluh. "Dam, istirahat bentar," kata salah satu pekerja. Damar hanya tersenyum. "Nanti aja bang, biar cepat selesai." Tak jauh dari sana, seorang pria tua ikut mengangkat semen. Bajunya lusuh, tangannya kasar dan rambutnya memutih. Namanya Pak Arman. Tidak ada yang tahu, Pak Arman bukan kuli biasa. Ia adalah pemilik proyek yang sedang menyamar. Pak Arman sengaja turun langsung untuk melihat satu hal. Bagaimana para pekerja diperlakukan ketika tidak punya kuasa. Dan sejak hari pertama, satu nama terus menarik perhatiannya. Damar. Pemuda itu selalu bekerja paling berat tapi tetap sopan. Bahkan ketika dimarahi mandor. Mandor proyek itu bernama Rudi. Suaranya keras, sikapnya arogan. "Damar, cepat, lambat terus kamu," bentak Rudi. Damar menunduk. "Baik pak." Pak Arman melihat semua itu dari kejauhan. Dadanya terasa tidak enak, tapi ia masih menahan diri. Namun hari itu, semuanya berubah. Sekitar pukul 10 pagi, Rudi keluar dari kantor proyek dengan wajah panik. "Semua berhenti," teriaknya. Mesin dimatikan. Semua pekerja menoleh. "Dompet saya hilang. Di dalamnya ada uang dan dokumen proyek." Kerumunan langsung gaduh. "Siapa yang terakhir masuk kantor?" tanya Rudi. Semua saling pandang. Tidak ada yang berani bicara. Lalu mata Rudi berhenti pada satu orang. "Damar." "Kamu Dam?" kata Rudi tajam. "Kamu tadi pagi lewat depan kantor kan?" Damar kaget. "Iya pak, tapi cuma lewat ambil air minum." Rudi mendekat, menatap sinis. "Kalau gak salah, gak keberatan tas kamu dicek." Damar pucat. "Pak, kenapa saya terus?" "Cek," bentak Rudi ke satpam. Tas Damar dibuka di depan semua orang. Isinya sederhana, botol minum, sarung tangan, nasi bungkus. Lalu, dompet itu muncul. Hening, Damar membeku. "Apa itu?" Suaranya gemetar. Rudi mengangkat dompet tinggi-tinggi. "Nah, terbukti kan? Pencuri." Kerumunan langsung bereaksi. "Ya Allah, beneran dia?" "Yah, kasihan, tapi buktinya ada." Damar gemetar hebat. Saya nggak ambil itu, Pak, demi Allah." Tapi tidak ada yang mendengar. Satpam mendekat. "Damar, ikut kami." Damar menoleh ke sekeliling. Tidak ada satupun yang maju membelanya, kecuali satu orang. Pak Arman melangkah ke depan. "Tunggu," ucapnya tenang. Rudi menoleh dengan kesal. "Kamu lagi? Kulit tua, minggir." Pak Arman menatap Rudi lurus. "Kalau dia mencuri, buktikan dengan adil. Jangan hancurkan orang tanpa kebenaran." Rudi tertawa mengejek. "Buktinya di tas, mau apa lagi?" Damar ditarik pergi. Matanya merah, dadanya sesak. Dan di detik itu, Pak Arman membatin. "Kalau anak ini memang jujur, aku tidak akan diam." Karena Pak Arman tahu satu hal. CCTV proyek belum pernah berbohong. Malam itu, Ibu Damar mendengar kabar anaknya dituduh mencuri. Dalam keadaan sakit, ia memaksakan diri datang ke proyek. Dan kejadian yang lebih menyakitkan akan terjadi. Damar masih ditahan ketika ibunya datang dengan tubuh gemetar. Ia ingin membela anaknya, tapi justru dipermalukan di depan semua orang. Sore itu langit mulai mendung. Di rumah kontrakan kecil yang atapnya bocor, Bu Sari sedang duduk bersandar di dinding. Nafasnya pendek-pendek, dadanya terasa berat. Tapi ia tetap menunggu. Ia menunggu Damar pulang. Biasanya sebelum maghrib, Damar sudah sampai rumah. Tapi hari itu, waktu terasa berjalan terlalu lama. Tok, 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 pintu diketuk cepat. Tetangga depan rumah masuk dengan wajah cemas. "Bu Sari, Damar belum pulang?" tanyanya. Bu Sari menggeleng lemah. "Belum." "Kenapa?" Tetangga itu menelan ludah sebelum menjawab. "Bu, saya dengar dari orang proyek, Damar ditahan. Katanya dituduh mencuri dompet mandor." Seperti disambar petir, tubuh Bu Sari langsung gemetar. "Apa? Tidak mungkin," gumamnya. Ia berdiri, tapi kakinya hampir tidak kuat menopang tubuh. "Damar gak pernah nyolong," katanya berulang-ulang, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Tetangga mencoba menahan. "Bu, ibu lagi sakit, jangan kesana dulu." Tapi Bu Sari menggeleng. "Kalau aku gak datang, siapa yang bela anakku?" Dengan langkah tertatih, Bu Sari mengambil kerudungnya dan berjalan keluar rumah. Hujan mulai turun pelan, tapi ia tidak peduli. Di sepanjang jalan, ia harus beberapa kali berhenti karena dadanya sesak.
Namun, satu hal mendorongnya terus berjalan. Damar. Di proyek, suasana belum tenang. Beberapa pekerja masih berbisik-bisik tentang kejadian siang tadi. Damar duduk di pos satpam dengan kepala tertunduk. Tangannya gemetar, matanya kosong. Ia bukan takut dipenjara, ia takut ibunya tahu. Ketika pintu pos terbuka, suara yang paling ia kenal terdengar. "Damar!" Damar mengangkat kepala. "Ibu, ibu ngapain ke sini?" Bu Sari berdiri di depan pos. Napasnya sengal-sengal, wajahnya pucat. Begitu melihat Damar, ia langsung menangis. "Anakku, kamu kenapa?" ucapnya sambil memegang wajah Damar. Damar panik. Ibu jangan capek, aku gak apa-apa." Bu Sari menoleh ke satpam. "Pak, tolong, anak saya gak salah." Namun sebelum satpam sempat menjawab, suara kasar datang dari belakang. "Wah, lengkap sudah." Mandor Rudi melangkah mendekat dengan senyum mengejek. "Ini ibunya ya? Pantesan," ucapnya sambil menatap Bu Sari dari atas ke bawah. Bu Sari menunduk sopan. "Pak, saya mohon, Damar anak baik. Dia kerja buat saya sakit." Rudi tertawa kecil. "Semua pencuri juga bilang gitu." Beberapa pekerja yang masih di sekitar terdiam. Ada yang menunduk malu, ada yang pura-pura sibuk. Bu Sari memegang dadanya. "Pak, kalau anak saya salah, saya minta maaf. Tapi tolong, jangan ditahan." Rudi mendekat dan berbisik, cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar. "Bisa aja sih, Bu, asal ada tanggung jawab." Bu Sari menatapnya bingung. "Tanggung jawab?" Rudi menyeringai. "Ganti rugi, 2 juta, biar urusan selesai." Bu Sari membeku. 2 juta? Saya gak punya." Rudi langsung berubah wajah. "Kalau gak punya, ya ikut proses. Bisa lama, bisa berat." Damar langsung berdiri. "Pak, jangan tekan ibu saya yang tanggung jawab." Rudi tertawa kecil. "Kamu aja miskin." Kalimat itu seperti pisau. Bu Sari menangis semakin keras. "Pak, saya mohon, jangan sakiti anak saya." Rudi justru menunjuk Bu Sari. "Bu, anak ibu itu pencuri, terima saja kenyataannya." Saat itulah tubuh Damar gemetar hebat. Dadanya terasa sesak, pandangannya berkunang-kunang. "Ibu, maaf," ucapnya lirih. Dan detik berikutnya, Damar jatuh pingsan. Pingsan! Ah, ambil air!" Bu Sari menjerit. "Damar!" Kerumunan mendadak panik. Satpam bingung. Beberapa pekerja maju membantu. Di tengah kekacauan itu, Pak Arman menerobos kerumunan dan mengangkat tubuh Damar. Wajah Pak Arman berubah. Bukan hanya khawatir, tapi marah. Ia menatap Rudi tajam. "Kalau terjadi apa-apa pada anak ini," ucap Pak Arman pelan tapi dingin, "kamu yang pertama saya cari." Rudi tertawa gugup. "Ngapain kamu sok jago, kulit tua?" Pak Arman tidak menjawab. Namun di dalam hatinya, satu keputusan sudah dibuat. Ini tidak bisa dibiarkan. Di tengah kekacauan itu, Pak Arman memeriksa CCTV proyek secara diam-diam. Dan apa yang ia lihat membuat tangannya gemetar, karena pelaku sebenarnya ternyata sangat dekat. Pak Arman akhirnya membuka CCTV, dan yang ia lihat membuat dadanya bergetar. Damar memang dijebak, tapi pelakunya bukan orang sembarangan. Malam itu proyek Sentosa Tower sudah sepi. Lampu-lampu besar masih menyala, tapi suara mesin sudah berhenti. Para pekerja pulang dengan pikiran kacau, terutama setelah kejadian Damar pingsan. Di dalam kantor proyek, Pak Arman duduk sendirian. Topi lusuhnya sudah ia letakkan di meja. Wajahnya terlihat lebih tegas dari biasanya. Di depannya, layar komputer menyala. Ia tidak lagi menyamar malam ini. Ia datang sebagai orang yang ingin tahu kebenaran. Pak Arman memasukkan flash disk kecil ke komputer, lalu membuka folder CCTV.
Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia merasa hidup seseorang sedang bergantung pada apa yang akan ia lihat. Bismillah, gumamnya. Rekaman dari siang hari mulai diputar. Awalnya biasa saja. Pekerja lalu lalang, Damar terlihat mengangkat semen, naik turun tangga, berkeringat seperti biasa. Pak Arman mempercepat rekaman. Lalu muncul sosok yang sangat ia kenal. Rudi. Mandor itu terlihat masuk ke kantor saat suasana sedang sepi. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu membuka laci mejanya sendiri. Pak Arman menahan napas. Di layar terlihat jelas, Rudi mengambil dompet dari dalam laci. Jadi benar, bisik Pak Arman. Namun rekaman belum selesai. Rudi keluar dari kantor, berjalan ke area tempat para pekerja menaruh tas. Ia berhenti di satu tas tertentu, tas Damar. Dengan gerakan cepat, Rudi memasukkan dompet itu ke dalam tas, lalu pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Pak Arman mengepalkan tangan. Kurang ajar. Ia memundurkan rekaman, memutarnya lagi. Tidak ada keraguan. Semuanya terekam jelas. Namun saat Pak Arman hendak menutup rekaman, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya makin sesak. Di sudut layar, tampak bayangan seseorang lain. Seseorang yang berdiri agak jauh, tapi jelas memperhatikan Rudi. Pak Arman memperbesar gambar. Seorang pria, berpakaian rapi. Orang kantor pusat. Pak Arman menyipitkan mata. Ini bukan kerjaan Rudi sendirian, gumamnya. Ia langsung sadar, masalah ini lebih besar dari sekadar mandor galak. Ini permainan kotor yang sudah lama berjalan. Pak Arman bersandar ke kursi. Ia menutup mata sejenak. Dalam pikirannya muncul wajah Damar yang pingsan, wajah Bu Sari yang menangis, dan tatapan kosong para pekerja yang takut bersuara. Kalau aku diam, anak itu bisa hancur. Namun Pak Arman juga tahu satu hal. Kalau ia bertindak ceroboh, mereka bisa menghilangkan bukti. Ia harus hati-hati. Sementara itu, di pos Satpam Damar mulai sadar. Kepalanya masih berat, tubuhnya lemas. Bu Sari duduk di sampingnya, memegang tangan anaknya erat-erat. "Nak, kamu sudah sadar?" ucap Bu Sari lirih. Damar membuka mata perlahan. "Ibu, maaf," katanya pelan. Bu Sari menggeleng sambil menangis. "Kamu nggak salah, Ibu tahu." Namun Damar justru merasa makin bersalah. "Kalau aku nggak kerja di sana, Ibu nggak bakal dipermalukan." Bu Sari memeluk Damar. "Jangan bilang begitu." Damar menatap lantai. "Aku capek, Bu. Aku kerja jujur, tapi kenapa selalu aku yang disalahkan?" Bu Sari tidak bisa menjawab, karena hidup memang kadang tidak adil. Di luar pos, Rudi berdiri sambil menelepon seseorang. "Iya Pak, aman," katanya dengan suara dibuat tenang. "CCTV nggak akan dicek, saya pegang semua." Ia tertawa kecil. "Besok saya pastikan anak itu keluar dari proyek." Damar tidak tahu percakapan itu, tapi firasat buruk terus menggerogoti hatinya. Keesokan paginya, proyek kembali ramai, tapi suasana jauh lebih dingin. Para pekerja menghindari Damar. Ada yang kasihan, tapi lebih banyak yang takut. Takut ikut terseret. Rudi berdiri di tengah proyek dengan percaya diri. "Dengar ya," teriaknya. "Hari ini kita beresin masalah kemarin." Ia menunjuk Damar. "Anak ini bukan cuma ambil dompet saya, ada laporan dokumen proyek juga hilang." Damar langsung menoleh. "Apa? Dokumen? Saya nggak tahu apa-apa, Pak." Rudi tersenyum dingin. "Kita lihat saja nanti." Beberapa pekerja mulai berbisik. "Lah, tambah lagi. Berarti serius ini." Damar merasakan lututnya lemas. Ia menoleh ke Bu Sari yang berdiri agak jauh. Wajah ibunya pucat. Di saat itu, Pak Arman berdiri tidak jauh dari mereka. Masih mengenakan pakaian kuli, tapi tatapannya berbeda. Ia sudah tahu kebenaran, dan ia sudah mengambil keputusan. Malam harinya, Pak Arman menelepon seseorang. "Pak Dimas," ucapnya tegas. "Besok pagi kumpulkan semua manajemen. Saya mau sidang internal di lokasi." Di seberang sana terdengar terkejut. "Sidang, Pak?
ada apa?" Pak Arman menarik nafas panjang. Ada pekerja jujur yang hampir dihancurkan, dan saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia menutup telepon, lalu ia memandang proyek dari kejauhan. "Damar," gumamnya, "bertahanlah 1 hari lagi, karena besok kebenaran akan berdiri di depan semua orang." Keesokan paginya, semua pekerja dikumpulkan. Mobil orang pusat datang, dan di hadapan ratusan orang, Pak Arman akan melangkah maju dan membuka identitas aslinya. Rudi yakin hari itu Damar akan hancur, namun ia tidak tahu kuli tua yang selama ini ia hina akan berdiri di depan semua orang dan mengakhiri permainannya. Pagi itu proyek Sentosa Tower terasa berbeda. Tidak ada canda, tidak ada suara radio. Para pekerja berdiri berbaris dengan wajah tegang. Isu menyebar cepat sejak subuh. Hari ini ada pemeriksaan besar. Damar berdiri di barisan depan. Bajunya masih sederhana, wajahnya pucat karena kurang tidur. Bu Sari tidak bisa ikut karena kondisinya memburuk, dan itu membuat dada Damar semakin sesak. "Tenang, Dam," bisik seorang pekerja. "Tuhan tahu, kamu nggak salah." Damar hanya mengangguk lemah. Tak lama, suara mobil terdengar dari arah gerbang. 1 mobil, lalu 2, lalu 3. Mobil berwarna hitam dan putih berhenti tepat di depan proyek. Pintu terbuka. Orang-orang berpakaian rapi turun membawa map dan laptop. Beberapa mengenakan ID card perusahaan. Keramaian pekerja langsung bergumam. "Orang pusat. Serius banget ini." Rudi yang berdiri paling depan langsung berubah sikap. Senyum dibuat-buat muncul di wajahnya. Ia berjalan cepat menyambut. "Selamat pagi, Pak. Wah, lengkap sekali hari ini," katanya sok ramah. Salah satu pria berkemeja rapi menatap Rudi dingin. "Kami datang untuk pemeriksaan internal." Rudi tertawa kecil. "Pas sekali, Pak. Saya juga mau laporkan ada pekerja bermasalah. Namanya Damar. Dia..." "Cukup," potong pria itu tegas. "Kami tidak datang untuk mendengar laporan sepihak." Rudi terdiam sesaat. Para pekerja menahan nafas. Lalu pria itu melanjutkan, suaranya jelas terdengar semua orang. "Kami menerima laporan tentang fitnah, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang di proyek ini." Kata-kata itu seperti petir. Beberapa pekerja saling menatap, ada yang mulai berani mengangkat kepala. Rudi berkerimat. "Fitnah? Pemerasan? Mungkin ada salah paham, Pak." Di saat itulah, seseorang melangkah maju dari barisan belakang. Langkahnya pelan, pakaiannya masih sama, lusuh, berdebu. Topi kain masih menutupi rambut putihnya. Pak Arman. Rudi langsung melotot. "Heh, kamu lagi? Heh, kulit tua, minggir, ini urusan kantor pusat." Pak Arman tidak berhenti. Ia terus berjalan sampai berdiri sejajar dengan para manajemen. Keramaian pekerja otomatis diam. Ada sesuatu dari cara berdirinya yang berbeda. Tenang tapi berwibawa. Pak Arman menatap seluruh kemurunan. Pak Arman menatap seluruh para pekerja, satu persatu, lalu bersuara. "Saya minta semua dengarkan baik-baik." Rudi tertawa mengejek. "Kamu siapa nyuruh-nyuruh?" Pak Arman berhenti. Ia menghela nafas perlahan. Lalu, ia melepas topinya. Wajahnya terlihat jelas, tatapannya tajam, tenang dan penuh kuasa. Dan kalimat yang keluar dari mulutnya membuat seluruh proyek membeku. "Saya pemilik proyek ini." Hening, seperti waktu berhenti. Beberapa pekerja membuka mulut tanpa suara. Ada yang menutup mulutnya sendiri, ada yang merinding. Rudi seperti kehilangan pijakan. "Apa? Itu nggak mungkin." Pria manajemen mengangguk. "Benar, Pak Arman adalah pemilik Sentosa Tower." Kaki Rudi melemas. Dunia yang selama ini ia kuasai dengan teriakan dan ancaman runtuh seketika. Damar menatap Pak Arman dengan mata membesar. "Pak Arman? Pemilik?" bisiknya tak percaya. Pak Arman menoleh sebentar ke arah Damar. Tatapannya lembut tapi menyimpan luka dalam. Lalu ia kembali menatap Rudi. "Saya menyamar," ucap Pak Arman tenang, "karena saya ingin tahu bagaimana pekerja diperlakukan saat tidak punya apa-apa." Ia menatap seluruh kemurunan. "Dan yang saya lihat adalah ketidakadilan." Rudi mencoba bicara. "Pak, saya bisa jelaskan." Pak Arman mengangkat tangan. "Nanti, sekarang kita lihat bukti." Ia memberi isyarat pada tim IT. Laptop dibuka, kabel disambungkan ke layar. Rudi menelan ludah.
Tangannya gemetar. "Pak, nggak perlu CCTV, ini bisa kita bicarakan baik-baik," katanya cepat. Pak Arman menatapnya dingin. "Kamu sudah terlalu banyak bicara tanpa bukti. Sekarang giliran bukti bicara." Para pekerja maju setengah langkah. Semua mata tertuju ke layar. Damar menahan napas. Untuk pertama kalinya sejak kejadian ini dimulai, ia merasa ada harapan. Dan untuk pertama kalinya, Rudy terlihat benar-benar takut. Rudy yakin tidak ada yang bisa membuktikan perbuatannya. Namun saat layar menyala, semua orang melihat kebenaran yang selama ini ditutupi. Layar besar di depan proyek menyala perlahan. Suasana mendadak sunyi. Tidak ada yang berani bicara. Bahkan suara nafas para pekerja terdengar jelas. Rudy berdiri kaku. Keringat mulai menetes dari pelipisnya. Tangannya mengepal, tapi kakinya terasa lemas. Pak Arman berdiri di samping layar. Sikapnya tenang, namun sorot matanya tajam. "Putar," ucapnya singkat. Rekaman pertama muncul. Gambar menunjukkan area kantor proyek pada siang hari. Suasana masih sepi. Beberapa detik kemudian, terlihat Rudy masuk ke ruangan. Kerumunan langsung bergumam pelan. "Itu Rudy." "Iya, mandor." Di layar, Rudy menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia membuka laci mejanya sendiri, lalu mengambil dompet. Beberapa pekerja langsung menutup mulut. "Ya Allah, dompetnya diambil sendiri." Rudy langsung berteriak, mencoba menyelah. Itu cuma saya cek. Saya kan pemilik dompet." Namun video terus berjalan. Rudy keluar dari kantor, berjalan menuju area tempat para pekerja menaruh tas. Ia berhenti di satu tas tertentu, tas Damar. Dengan gerakan cepat, Rudy memasukkan dompet itu ke dalam tas, lalu pergi. Suasana langsung pecah. "Astagfirullah, Damar dijebak. Gila." Damar berdiri terpaku, matanya berkaca-kaca, dadanya sesak. Ia ingin bicara, tapi suaranya tertahan oleh tangis. Pak Arman mengangkat tangan, meminta semua diam. "Kita lanjut," katanya. Video kedua diputar. Kali ini rekaman malam hari. Kamera menunjukkan lorong kantor proyek. Rudy terlihat membawa sebuah map coklat. Beberapa pekerja langsung saling menatap. Itu map dokumen, yang katanya hilang. Namun yang membuat semua orang terkejut bukan hanya Rudy. Di belakangnya, terlihat seorang pria berpakaian rapi. Pria itu sengaja berdiri di sudut kamera, seolah tidak ingin wajahnya terlihat jelas. Pak Arman menyipitkan mata. "Perbesar," perintahnya. Gambar diperbesar. Wajah pria itu terlihat jelas. Orang kantor pusat. Kerumunan mendadak gaduh. "Lah, itu orang pusat. Berarti benar ada orang dalam." Rudy panik total. Bukan maksudnya begitu. Saya bisa jelaskan." Namun Pak Arman menatapnya dingin. "Kamu sudah terlalu banyak menjelaskan tanpa diminta." Rudy menunduk. Nafasnya memburu. Ia tahu tidak ada lagi jalan keluar. Pak Arman lalu menoleh ke Damar. "Kamu tidak mencuri," ucapnya tegas. "Kamu dijebak." Kalimat itu seperti membuka bendungan. Damar jatuh terduduk. Tangisnya pecah. Saya bilang saya nggak salah, tapi nggak ada yang percaya." Beberapa pekerja mulai mendekat. "Dam, maaf, kami takut, kami salah." Damar tidak menjawab. Ia hanya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pak Arman melanjutkan dengan suara lebih keras agar semua mendengar. "Mulai hari ini, tidak ada lagi uang keamanan, tidak ada lagi ancaman, dan tidak ada lagi fitnah." Ia menatap Rudy. "Kamu dipecat." Rudy langsung terduduk lemas, wajahnya kosong. Semua kekuasaan yang ia banggakan hilang dalam satu pagi. Namun sebelum suasana benar-benar tenang, Pak Arman menatap layar sekali lagi. "Ada satu hal lagi," katanya. Ia menoleh ke Damar. "Kemarin, saat kamu pingsan, saya melihat sesuatu." Pak Arman menatap leher Damar. "Kalung itu." Damar refleks memegang kalung kecil yang sudah lama tergantung di lehernya. "Oh, ini dari kecil, Pak." Pak Arman menelan ludah. Dadanya bergetar. "Siapa yang memberimu?" Damar menunduk. "Kata ibu saya, itu satu-satunya benda yang saya bawa waktu bayi." Kalimat itu membuat Pak Arman terdiam. Wajahnya berubah. Tangannya sedikit gemetar.
Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, seorang pekerja datang berlari dari arah luar proyek. "Damar!" teriaknya. Ibumu pingsan di rumah." Damar langsung berdiri panik. "Ibu?" Ia berlari tanpa menunggu apapun. Pak Arman menatap punggung Damar yang menjauh. Kalung itu masih terbayang jelas di pikirannya. Dan untuk pertama kalinya setelah 20 tahun, ia merasa seperti melihat kembali masa lalunya sendiri. Damar pulang dengan ketakutan kehilangan ibunya. Di rumah kecil itu, sebuah pengakuan besar akan terucap. Dan Pak Arman akan mengetahui kebenaran yang selama ini ia cari. Damar takut kehilangan ibunya. Namun di rumah kecil itu, ia justru menemukan kebenaran yang lebih besar. Ibu yang membesarkannya selama ini menyimpan rahasia yang tak pernah berani ia ucapkan. Damar berlari sekuat tenaga. Hujan turun deras, membasahi bajunya. Nafasnya tersengal. Dadanya seperti dihantam batu. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Jangan sampai terlambat. Sesampainya di rumah kontrakan, pintu terbuka. Beberapa tetangga berdiri di dalam dengan wajah panik. "Ibu!" teriak Damar. Bu Sari terbaring di kasur tipis. Wajahnya pucat, nafasnya berat. Dadanya naik turun tak beraturan. Damar langsung berlutut di sampingnya dan menggenggam tangannya. "Ibu, bangun! Damar pulang!" Suaranya pecah. Bu Sari membuka mata perlahan. Tatapannya lemah. Tapi begitu melihat Damar, air mata mengalir. "Nak," ucapnya pelan. Kamu nggak kenapa-kenapa?" Damar mengangguk sambil menangis. "Aku nggak salah, Bu. CCTV dibuka. Aku nggak nyolong." Bu Sari tersenyum lemah. "Ibu tahu. Ibu selalu tahu." Damar memeluk ibunya erat. Tubuh Bu Sari kurus dan dingin. Damar ketakutan. "Ibu jangan pergi. Damar belum bisa apa-apa tanpa ibu." Bu Sari mengangkat tangan, mengusap kepala Damar dengan susah payah. "Nak, dengarkan ibu. Ibu sudah terlalu lama menyimpan ini." Damar mengangkat wajahnya. "Apa, Bu?" Saat itu seseorang berdiri di ambang pintu. "Pak Arman." Ia masuk pelan, tidak ingin mengejutkan. Tetangga menoleh, tapi membiarkannya lewat karena melihat wajahnya penuh kecemasan. Bu Sari menoleh ke arah Pak Arman. Matanya membesar sedikit. "Pak Arman," ucapnya lirih. Damar terkejut. "Ibu, kenal Pak Arman?" Bu Sari menghela nafas panjang. Air mata jatuh di pipinya. "Aku sudah lama tahu," katanya pelan. Damar bingung. "Tahu apa, Bu?" Bu Sari menggenggam tangan Damar lebih erat. "Nak, maafkan ibu. Ibu bukan ibu kandungmu." Kalimat itu menghantam Damar lebih keras dari fitnah manapun. "Ah, apa? Bu, maksudnya?" Bu Sari menangis. "Dulu, ibu kerja di panti asuhan. Kamu masih bayi. Kamu sakit-sakitan. Kamu selalu pakai kalung kecil itu." Damar refleks memegang kalung di lehernya. "Ibu takut kamu nggak selamat," lanjut Bu Sari dengan suara patah. "Jadi ibu bawa kamu pulang. Ibu rawat kamu. Ibu besarkan kamu seperti anak sendiri." Damar terdiam. Kepalanya kosong. "Berarti selama ini..." Suaranya gemetar. Bu Sari mengangguk. "Ibu sayang kamu lebih dari nyawa ibu. Tapi ibu tahu, kamu berhak tahu siapa ayahmu." Damar menoleh perlahan ke arah Pak Arman. Pak Arman melangkah maju. Tangannya gemetar saat mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya. Kalung itu. Kalung yang sama. "Damar," suara Pak Arman pecah. "Kalung ini ayah yang buat." Damar menatapnya dengan mata merah. "Ayah?" ucapnya ragu. Pak Arman mengangguk. Air matanya jatuh. 20 tahun lalu, ayah miskin. Ayah titipkan kamu ke panti asuhan. Tapi saat ayah kembali, kamu sudah tidak ada." Pak Arman menutup wajahnya sesaat. "Ayah cari kamu kemana-mana. Ayah bangun semua ini. Bukan karena serakah, tapi supaya ayah punya kekuatan untuk menemukan kamu." Damar berdiri goyah. "Kalau ayah cari aku, kenapa ayah baru datang sekarang?" Pertanyaan itu menusuk dalam. Pak Arman menunduk.
Ayah terlambat. Ayah salah. Tapi ayah mohon, jangan tutup pintu. Bu Sari menangis pelan. Nak, katanya lemah. Ibu tidak ingin kamu kehilangan siapapun lagi. Damar menatap kedua orang di hadapannya. Satu membesarkannya dengan cinta. Satu mencarinya dengan luka 20 tahun. Air matanya jatuh. Damar melangkah maju dan memeluk Pak Arman. Pelukan itu kaku, canggung, namun penuh rindu yang tidak pernah sempat tumbuh. Kalau ayah benar ayah saya, ucap Damar lirih. Jangan tinggalin saya lagi. Pak Arman memeluk balik dengan kuat. Tidak akan. Bu Sari tersenyum lemah. Akhirnya, kamu tidak sendirian, Nak. Bu Sari dilarikan ke rumah sakit. Pak Arman mulai mengambil alih hidup Damar secara perlahan. Namun masih ada satu ujian terakhir. Bagaimana Damar menghadapi masa lalunya dan memaafkan semua luka. Tidak semua luka sembuh dengan kebenaran. Sebagian hanya bisa sembuh dengan memaafkan. Malam itu suara sirena ambulans memecah kesunyian gang sempit. Bu Sari dibawa ke rumah sakit dengan kondisi lemah. Damar duduk di samping tandu, menggenggam tangan ibunya erat-erat, seolah jika dilepas sedetik saja, segalanya akan berakhir. Pak Arman mengikuti dari belakang, wajahnya tegang. Selama ini ia membangun gedung tinggi dan proyek besar, tapi malam itu ia merasa sangat kecil. Di ruang IGD, dokter bergerak cepat. Tirai ditutup. Damar diminta menunggu di luar. Ia duduk di kursi besi dengan kepala tertunduk. Tangannya gemetar. Pak Arman duduk di sampingnya. Tak ada yang bicara cukup lama. Akhirnya Damar bersuara lirih. Pak, Ayah. Kata itu terasa asing di lidahnya. Pak Arman menoleh. Kalau ayah nggak datang hari ini, mungkin hidup saya sudah hancur. Pak Arman menunduk. Ayah yang seharusnya datang lebih cepat. Jawabnya pelan. Maaf. Damar menelan ludah. Selama ini saya marah sama dunia. Kerja jujur tapi selalu disalahkan. Saya pikir mungkin saya memang gak pantas punya hidup baik. Kalimat itu membuat Pak Arman menutup mata. Tidak, Dam. Kamu pantas. Kamu hanya lahir di keadaan yang salah. Damar menghela napas panjang. Pak Rudi, ucap Damar pelan. Orang itu bikin hidup saya hancur. Pak Arman mengangguk. Dia sudah dipecat dan kasusnya sedang diproses. Keadilan akan berjalan. Damar terdiam. Ayah, bolehkah saya tidak membencinya? Pak Arman menatap Damar, terkejut. Kamu sudah disakiti, katanya. Kenapa kamu masih memikirkan itu? Damar mengusap matanya. Karena kalau saya terus benci, saya akan jadi seperti mereka. Pak Arman tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, tapi senyum bangga. Itu jawaban yang dewasa, katanya. Tak lama kemudian, dokter keluar. Bu Sari sudah stabil, tapi harus dirawat beberapa hari. Damar menghela napas lega. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Dok. Mereka masuk ke ruang rawat. Bu Sari terbaring dengan infus di tangan. Saat membuka mata dan melihat Damar, ia tersenyum. Nak, kamu gak apa-apa? Damar tersenyum sambil menangis. Aku baik-baik saja, Bu. Bu Sari menoleh ke Pak Arman. Terima kasih, sudah jaga Damar. Pak Arman menunduk hormat. Terima kasih, sudah membesarkan anak saya. Bu Sari tersenyum lemah. Dia anak yang baik. Beberapa hari berlalu. Bu Sari mulai membaik. Damar sering duduk di samping jendela rumah sakit, memandang matahari pagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak bangun dengan rasa takut. Pak Arman mengajak Damar berjalan di taman rumah sakit. Dam, kata Pak Arman, ayah tidak ingin memaksamu, tapi ayah ingin kamu tahu, rumah ayah selalu terbuka. Damar berhenti melangkah. Bolehkah? Bolehkah saya pelan-pelan saja? Pak Arman tersenyum. Pelan juga tidak apa-apa. Damar menatap langit. Saya ingin tetap merawat ibu dan tetap jadi diri saya sendiri. Pak Arman mengangguk mantap. Itu yang ayah harapkan. Suatu pagi, Damar kembali ke proyek Sentosa Tower.
bukan sebagai tersangka, bukan sebagai kuli yang dituduh, tapi sebagai orang yang dihormati. Para pekerja menyapanya. "Dam, maaf ya dulu." Damar mengangguk. Sudah berlalu. Ia berdiri di tengah proyek dan berkata, "Saya pernah jatuh, pernah dipermalukan, tapi satu hal yang saya pelajari." Damar menatap semua orang. Kebenaran mungkin terlambat, tapi tidak pernah diam. Pak Arman berdiri di belakang, menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, ia merasa pulang. Damar harus mengambil keputusan terakhir. Apakah ia akan meninggalkan masa lalunya sepenuhnya atau menjadikannya alasan untuk membantu orang lain yang tertindas? Tidak semua orang kuat karena balas dendam. Sebagian menjadi kuat karena memilih memaafkan dan melindungi orang lain. Pagi itu, matahari terbit perlahan di balik gedung Sentosa Tower. Cahaya keemasan menyinari proyek yang selama ini menjadi saksi luka, fitnah, dan ketidakadilan. Namun hari itu, suasananya berbeda. Damar berdiri di depan proyek dengan pakaian sederhana, tapi wajahnya lebih tenang. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi bahu yang tertunduk. Pak Arman berdiri di sampingnya. "Dam," ucap Pak Arman pelan, "Ayah mau kamu memutuskan sendiri." Damar menoleh. "Ayah tidak akan memaksamu jadi apapun. Kamu bebas memilih jalanmu." Damar menarik napas panjang. "Saya tidak mau melupakan masa lalu," ucapnya jujur. "Tapi saya juga tidak mau hidup di dalamnya." Pak Arman mengangguk. Itu pilihan yang bijak. Beberapa hari kemudian, seluruh pekerja dikumpulkan kembali, bukan untuk hukuman, bukan untuk sidang, tapi untuk pengumuman baru. Damar berdiri di depan mereka. "Teman-teman, saya pernah berdiri di sini sebagai orang yang dituduh. Sekarang saya berdiri bukan untuk membalas apapun." Semua orang diam. "Saya berdiri untuk bilang satu hal," lanjut Damar. "Orang jujur sering kalah, bukan karena salah, tapi karena sendirian." Beberapa pekerja menunduk. Damar melanjutkan, "Mulai hari ini, proyek ini akan punya ruang pengaduan langsung. Tidak ada lagi uang keamanan. Tidak ada lagi ancaman." Pak Arman menambahkan, "Dan siapapun yang bekerja jujur di sini akan dilindungi." Beberapa pekerja menepuk tangan pelan. Lalu semakin ramai. Tepuk tangan berubah menjadi penghormatan. Damar menunduk. Matanya berkaca-kaca. Di rumah sakit, Bu Sari sudah bisa duduk sendiri. Damar datang membawa buah dan senyum. "Ibu, proyek sekarang aman?" Bu Sari tersenyum lemah. "Alhamdulillah. Ibu cuma mau kamu hidup tenang." Damar menggenggam tangan Bu Sari. "Ibu tetap ibu saya. Tidak ada yang berubah." Bu Sari menangis pelan. Tangis bahagia. Pak Arman berdiri di dekat pintu, tidak ingin mengganggu momen itu. Ia tahu, cinta Bu Sari pada Damar tidak bisa digantikan oleh apapun. Dan ia tidak ingin menggantikan itu. Ia hanya ingin menjaga. Beberapa bulan kemudian, Damar tidak lagi bekerja sebagai kuli. Ia menjadi penghubung antara pekerja dan manajemen. Orang-orang mulai berani bersuara. Tidak ada lagi ketakutan. Suatu sore, Damar berdiri di lantai atas gedung yang hampir selesai. Angin berhembus pelan. Kota terlihat luas dari sana. Pak Arman berdiri di sampingnya. "Kalau dulu kamu tidak difitnah," kata Pak Arman, "mungkin kita tidak akan pernah bertemu." Damar tersenyum kecil. "Kalau dulu saya tidak jatuh, mungkin saya tidak akan tahu arti berdiri." Pak Arman tersenyum bangga. Terkadang, kebenaran tidak datang untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Dan takdir tidak selalu mempertemukan kita dalam kebahagiaan, tapi selalu memberi kesempatan untuk memilih, membalas, atau menyembuhkan. Damar menatap langit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa sendirian.
Kalau kamu percaya bahwa kejujuran pada akhirnya akan menang, jangan lupa like dan subscribe ke channel YT Kisahku. Tulis di komentar, apakah kamu akan memilih membalas atau memaafkan?